Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar nih hari ini? Udah pada makan? Udah pada minum? Udah pada istirahat? Nah, hari ini Ibu akan ngejelasin tentang jelajah antariksa. Sebelum masuk ke materi, apa sih yang kalian ketahui tentang tata surya? Terus bagaimana pergerakan benda-benda langit yang dapat mempengaruhi kehidupan di bumi ini. Tujuan kita mempelajari ini juga untuk memahami sistem tata surya dan komponen-komponennya, serta menjelaskan pengaruh pergerakan bumi dan benda-benda langit lain terhadap kehidupan di muka bumi ini. Dan juga kita belajar ini untuk menganalisis dampak perubahan iklim bumi yang dipengaruhi oleh benda langit lainnya. Sistem tata surya. Lihat anak-anak gambar di atas. Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Terus komponen utama dari tata surya yaitu matahari, planet, satelit, asteroid, komet, dan meteorit. Siapa nih yang tahu planet-planet yang terdapat di tata surya kita? Nah, planet-planet yang terdapat dalam tata surya kita terbagi menjadi dua kelompok, planet dalam dan planet luar. Di dalam planet dalam ini ada 4 planet dan planet luar juga ada 4 planet. Yang pertama yaitu di planet dalam ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Dan untuk di planet luar terdapat Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Fun fact nih teman-teman, gravitasi matahari menjaga planet tetap di orbitnya. Selanjutnya yaitu pergerakan bumi. Teman-teman tahu gak sih kenapa kita ada siang dan malam, terus ada pergantian tahun, pergantian musim? Itu terjadi karena siang dan malam terjadi karena perputaran bumi pada porosnya selama 24 jam, menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sedangkan pergantian tahun, pergerakan bumi mengelilingi matahari selama 365 1/4 hari, menyebabkan perubahan tahun atau pergantian tahun. Selanjutnya, pergantian musim. Perbedaan kemiringan sumbu bumi juga mempengaruhi variasi musim di berbagai belahan dunia. Contohnya di Indonesia hanya terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya adalah pengaruh benda-benda langit lainnya. Yang pertama yaitu fase bulan. Fase bulan adalah perubahan bentuk bulan yang terlihat dari bumi dipengaruhi oleh posisi bulan saat berputar mengelilingi bumi. Seperti yang ada di gambar. Oke. Selanjutnya yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi sehingga membuatnya lenyap baik secara utuh maupun sebagian. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Nah, gerhana bulan juga terbagi menjadi 2, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Apa sih perbedaan gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian? Gerhana bulan total, bulan dan matahari berada di posisi berseberangan dengan bumi di tengah-tengah. Sedangkan gerhana bulan sebagian, bulan dan matahari berada di posisi berseberangan dengan bumi di tengah. Selanjutnya yaitu kalau ada gerhana bulan berarti ada gerhana matahari. Nah, gerhana matahari terjadi ketika bulan hadir di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga bayangan bulanlah yang terlihat dari bumi. Siapa nih teman-teman yang udah pernah melihat gerhana matahari? Nah, gerhana matahari juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi saat matahari tertutup oleh bulan sepenuhnya. Sedangkan gerhana matahari sebagian terjadi saat bulan menutupi sebagian matahari. Dan gerhana matahari cincin terjadi saat bulan yang menutupi matahari berada pada titik terjauhnya dari bumi. Perubahan iklim bumi yang dipengaruhi benda-benda langit lainnya.
Jadi, perubahan iklim bumi yaitu perubahan suhu dan cuaca yang terjadi secara alami dalam jangka panjang. Apa sih dampak-dampaknya perubahan iklim bumi ini? Yaitu yang pertama, kenaikan suhu global, terus peningkatan permukaan laut akibat pencairan es. Yang kedua, proses alami perubahan iklim. Faktor alami yang mempengaruhi perubahan iklim meliputi pergerakan bumi, aktivitas matahari, dan aktivitas vulkanik. Selanjutnya yaitu fakta menarik atau fun fact nih anak-anak. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya. Es ini ditemukan di bagian yang tidak disinari oleh matahari. Uranus punya rotasi yang unik, searah jarum jam dan menggelinding seperti bola, kemungkinan disebabkan oleh tubrukan besar. Penasaran gak teman-teman? Mars memiliki gunung berapi yang tertinggi di tata surya yang bernama Olympus Mons. Gunung berapi ini 3 kali lebih besar dari gunung Everest. Venus merupakan planet paling panas dan mematikan di tata surya, tapi ilmuwan memiliki teori mengenai adanya kehidupan di awan Venus. Oke anak-anak, setelah belajar tentang kehidupan jelajah antariksa kita hari ini, apa sih kesimpulan yang dapat diambil? Tata surya merupakan sistem yang kompleks dan dinamis dengan interaksi antar benda langit yang mempengaruhi kehidupan di bumi, mulai dari perubahan cuaca harian hingga iklim global. Gak afdol nih kalau kita nggak main game. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan games yang akan dimainkan. Kalian bisa salin link ini di Google atau di aplikasi pencarian yang lain dan mainkan gamenya. Oke anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, Ibu minta anak-anak untuk mencari tahu dan atau bisa komen di video di bawah. Sekian dari penjelasan dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat istirahat semua.